Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ada yang sakit? Apa ada yang gak masuk? Masuk semua ya? Oke. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Boleh ketua kelas silakan memimpin berdoa. Dalam bab ini, hari ini Ibu akan melanjutkan tentang materi yang kemarin ya. Materi apa? Kalau ada yang tahu, masih ingat minggu kemarin kita mempelajari materi apa? Ya benar, teknik dasar aktivitas perkantoran di bidang manajemen, perkantoran, dan layanan bisnis. Nah, dalam bab ini kalian itu akan dibiasakan untuk melakukan konsep 3S. Ada yang tahu 3S itu apa? Ya Mbak, benar sekali. 3S itu senyum, salam, dan sapa. Oke, minggu kemarin kan Ibu cuma menjelaskan tentang pengertian pelayanan prima aja ya. Apa ada yang masih ingat pelayanan prima itu apa pengertiannya? Iya Mbak, apa? Oke, benar sekali. Jadi, pengertian pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Jadi intinya tuh pelayanan prima itu pokoknya pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan, seperti itu. Nah, terus selain pengertian itu, minggu kemarin Ibu juga menjelaskan tentang manfaat. Apa ada yang masih ingat manfaat pelayanan prima itu apa? Ada yang ingat ini? Ini Ibu kasih poin ya yang jawab ya. Tadi Mbak siapa yang jawab? Mbak Salsa. Ayo siapa lagi yang mau jawab manfaat pelayanan prima itu apa? Lumayan ya, dapat poin itu bisa membantu buat nilai kalian. Jadi kalau nanti nilai kalian tugas atau nilai UTS kalian itu rendah, bisa dibantu dengan nilai poin sekarang ini. Semakin kalian aktif, semakin banyak poinnya, semakin bagus. Ayo siapa yang mau jawab lagi manfaat pelayanan prima itu apa? Iya Mas, silakan. Benar, jadi manfaat pelayanan prima itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan atau pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk mengembangkan penyusunan standar pelayanan. Jadi itu bisa dibuat sebagai tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk melakukan pelayanan dan juga sebagai acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan. Jadi pelayanan prima, pelayanan yang bisa disebut sebagai pelayanan prima itu pelayanan yang jika pelanggannya itu sudah merasa puas dengan pelayanan yang kalian berikan. Jadi itu bisa disebut sebagai pelayanan prima, seperti itu. Selanjutnya ada tujuan. Nah, ada yang masih ingat lagi tujuan apa? Tujuan pelayanan prima. Tadi siapa Mas? Siapa tadi yang jawab? Mas Angga ya. Oke Mas Angga, udah saya catat. Yang lain, ayo siapa lagi yang mau dapat poin menjawab tujuan pelayanan prima? Ya Mbak. Oke, benar sekali. Nah, tujuan pelayanan prima itu ada sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggannya. Yang kedua, membantu pelanggan untuk mengambil keputusan untuk membeli barang atau jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga, ada menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang yang kita jual, barang atau jasa yang kita jual. Jadi kita harus membuat pelanggan itu percaya kepada kita, terhadap barang atau jasa yang kita tawarkan, seperti itu. Yang keempat, ada menumbuhkan kepercayaan atau kepuasan kepada para pelanggan. Yang kelima, ada untuk menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan atau aduan dari pelanggan kepada penjual.
Yang selanjutnya ada supaya konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diperlakukan secara baik. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen supaya tetap membeli barang atau jasa kepada kita. Seperti itu ya. Nah, itu ya materi minggu lalu. Nah, sekarang hari ini Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Tetap ya, temanya tetap sekarang tentang standar penampilan pribadi. Mungkin ada yang udah tahu atau udah baca tentang standar penampilan pribadi itu apa? Belum ada yang tahu ya? Oke. Jadi tuh standar penampilan pribadi itu kan kalau kita sebagai pekerja untuk melayani pelanggan itu, penampilan itu juga penting kan ya. Penampilan diri, kalau kita penampilan acak-acakan kan ya pengaruh juga ya kepada pelanggannya ya. Nah, jadi kita sebagai pekerja yang melayani pelanggan itu harus memperhatikan penampilan diri juga. Penampilan diri, attitude-nya kita juga harus diperhatikan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan penampilan pribadi, yang pertama itu kesehatan kerja. Jadi kesehatan kerja pegawai itu faktor penting. Jadi kesehatan pegawai itu harus terjamin dan terjaga. Terjaminnya itu apa? Terjaminnya itu berarti perusahaan itu harus menjamin kesehatan para pekerjanya. Jadi harus memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan karyawannya. Jadi harus memiliki lingkungan yang mendukung dan memiliki fasilitas kesehatan juga. Terus yang kedua itu terjaga itu berarti karyawannya sendiri harus menjaga kesehatannya. Jadi pegawai harus selalu berusaha untuk selalu dalam keadaan sehat. Yang kedua ada penampilan prima. Penampilan prima itu penampilan seseorang yang terbaik dan menarik. Standar penampilan prima dapat dilihat dari yang pertama kesehatan tubuhnya, kedua perawatan anggota tubuh, yang ketiga berbusana serasi dan tepat, yang keempat bermake up menggunakan aksesoris yang wajar, yang ketiga ada kepribadian dan etiket. Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama faktor biologis, faktor kultur dan peradaban, pendidikan, keluarga, dan faktor sosial dan lingkungan. Oke, selanjutnya ada prinsip pelayanan prima. Ada yang tahu di sini prinsip pelayanan prima itu apa? Di dalam prinsip pelayanan prima itu ada konsep 3S dan konsep 3A. Yang konsep 3S tadi udah tahu kan ya, 3S itu senyum, salam, dan sapa. Sedangkan konsep 3A itu yang pertama itu ada attitude atau sikap. Jadi sikap yang harus dimiliki adalah ramah, penuh perhatian, dan bangga dengan perusahaan. Jadi karyawan perusahaan diharapkan mencerminkan perusahaan itu sendiri. Yang A kedua itu ada attention atau perhatian. Jadi saat memberikan layanan kepada konsumen, perhatian harus diberikan pada keinginan konsumen. Jadi ketika konsumen telah menyatakan niatnya untuk membeli barang atau jasa yang kita tawarkan, segera layani dan menawarkan bantuan yang dia butuhkan untuk membuat konsumen merasa diperhatikan dan bahwa keinginannya terpenuhi. Terus A yang ketiga ada action atau tindakan. Seorang karyawan harus selalu memperhatikan apa yang diinginkan oleh konsumennya. Jadi jika pelanggan telah menunjukkan minat untuk membeli produk, segera layani pelanggan dan tawarkan mereka dukungan yang mereka butuhkan sehingga pelanggan puas dengan layanan tersebut. Nah, selanjutnya ada materi memberikan bantuan layanan pelanggan. Nah, di sini tuh ada karakteristik kualitas pelayanan prima. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama penampilan, yang kedua kesopanan dan keramahan, yang ketiga ada kesediaan melayani, yang keempat pengetahuan dan keahlian, yang kelima tepat waktu dan janji, yang keenam kejujuran dan kepercayaan, yang ketujuh ada efisien, yang kedelapan ada kepastian hukum, yang kesembilan ada keterbukaan, dan kesepuluh ada biaya. Oke, selanjutnya kalian Ibu beri waktu 10 menit untuk baca materi tadi yang udah Ibu jelasin, dibaca lagi di buku teks teknik dasar aktivitas perkantoran di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kalau ada yang nggak bawa, bisa gabung sama temennya ya. Ibu kasih waktu 10 menit, nanti didiskusikan materinya bareng-bareng ya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk dibaca lagi materinya.
nanti didiskusikan lagi bareng-bareng sama teman sebayanya. Silakan. Oke, udah ya, udah 10 menit. Setelah kalian didiskusikan juga kan sama temannya, sekarang ibu kasih soal. Nanti hasilnya dikoreksi bareng-bareng, dikoreksi sama teman sebelahnya, atau nanti diacak aja kali ya, diacak nanti biar rata, biar gak sama teman sebangkunya. Nah, nanti ibu kasih soalnya ibu kirim di WA ya, boleh dibuka HP-nya buat buka soal, ibu kirim di WA ini. Ibu kasih waktu 20 menit ya, nggak banyak kok soalnya ya. Ibu kasih waktu 20 menit, nanti kita cocokkan bareng-bareng. Nanti dicocokin, diacak ya, biar dicocokin bareng-bareng. Oke, udah selesai semua ya tugasnya ya. Oke, sekarang kita cocokin, bisa diacak dulu ya tugasnya. Dengan sama teman sebelahnya ya diacak. Boleh minta tolong ketua kelasnya bisa ngajak pekerjaan temannya. Oke, udah diacak, kita cocokkan bareng-bareng ya. Oke, setelah kita cocokkan tadi, ini ibu sudah mendapat nilai anak yang nilainya di atas rata-rata sama yang di bawah rata-rata. Nanti di rumah ibu akan bagi kelompok. Nanti anak yang nilainya di atas rata-rata ini nanti ibu jadikan sebagai tutor, dan nanti ibu bagi beberapa kelompok. Dan nanti anak-anak yang ibu pilih sebagai tutor ini ibu masukin satu-satu ke kelompok-kelompok itu untuk sebagai tutor sebaya. Nah, jadi nanti tugas tutor tersebut ini menjelaskan kepada teman-temannya tentang materi ini, yang teman-temannya yang nilai di bawah rata-rata, biar paham, biar sama-sama paham. Kalau sama teman tutor sebaya kan enak ya, biar lebih nyambung gitu kan ya. Jadi nanti tugasnya itu membahas tentang tugas tadi, apa yang salah-salah ini yang benar gimana sih, jelasin ya. Sebagai tutor tugasnya cuma jelasin kepada teman-temannya biar sama-sama paham gitu kan, enak kalau rata sekelas paham gitu ya. Oke, pelajaran materi hari ini udah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi yang telah ibu bahas hari ini? Dapat poin lagi ya yang bisa menyimpulkan. Ya mbak, ayo silakan. Apa kesimpulannya? Namanya siapa? Dita. Ayo mbak Dita, silakan. Oke, bener ya. Oke, kesimpulan dari saya, penampilan pribadi yang baik dan profesional sangat penting di bidang manajemen, perkantoran, dan layanan bisnis untuk membangun citra positif bagi diri sendiri, perusahaan, dan organisasi. Jadi standar penampilan pribadi meliputi kesehatan kerja, penampilan prima, dan kepribadian serta etiket yang baik. Nah, prinsip layanan prima seperti senyum, salam, sapa, sikap ramah, perhatian, tindakan cepat dan tepat, serta kejujuran harus diterapkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Penerapan standar penampilan pribadi dan prinsip pelayanan prima dapat dilakukan melalui pelatihan, aturan yang jelas, monitoring, dan evaluasi, serta penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Dengan menerapkan hal tersebut, diharapkan karyawan dapat memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan citra positif bagi perusahaan atau organisasi. Oke, itu tadi kesimpulan pelajaran materi hari ini. Oke, cukup sekian ya pelajaran hari ini. Ibu minta maaf bila ada salah kata ibu dalam menjelaskan materi hari ini, atau kurang jelas atau kurang bisa dipahami. Nanti bisa kalian kalau nggak paham bisa tanya tutor sebaya, atau bisa WA ke ibu langsung, nggak apa-apa ya. Ada tugas ya, tugasnya nanti ibu kirim di grup. Deadline waktunya pokoknya minggu depan waktu kita pertemuan kelas lagi itu udah selesai ya. Jadi waktunya 1 minggu. 1 minggu nanti ibu kirim di WA tugasnya. Oke, sekian pelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Jangan patah semangat, jangan malas belajarnya, harus semangat terus ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.